Untuk acara selanjutnya yaitu acara tausiah dari Pak Ustadz. Saya minta untuk Pak Ustadz waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika menjawab salam dalam keadaan lemas dan lunglai itu hal yang wajar karena semua pada kesempatan hari ini sedang melaksanakan ibadah puasa. Betul apa betul? Betul. Tetapi puasa bukanlah untuk kita bermalas-malasan. Betul. Justru dengan puasa kita diberikan salah satu edukasi atau pendidikan untuk bagaimana kita bisa memahami tentang arti sebuah kehidupan yang sesungguhnya. Maka mohon Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, Assalamu min asma'illahi ta'ala fafsahu baina akhwaikum. Ucapan salam merupakan bagian dari sebuah kalam Allah. Asma Allah yang mana di dalamnya terkandung sebuah doa. Doa yang amat sangat kita rindukan dan amat sangat kita dambakan, yakni doa keselamatan. Tentu kita semua yang berada di sini semuanya ingin selamat, betul? Ayang selamat, ayang. Cios yang selamat. Ada doaan. Doaan maksudnya doaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cakep tuh. Ada yang agak sedikit ngabentak gitu lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حيثما كنتم إن الجنة عيدت للمتقين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية والله أعلم بمراده. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وقال أيضا لصائم فرحتان فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء ربه. صدق الله العظيم وصدق رسول حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama dan yang paling utama yang kami hormati segenap para rekan-rekan mahasiswa yang telah menyelenggarakan satu acara yang amat sangat berharga bagi kami, karena tidak 1 tahun sekali adanya kegiatan bukber ini. Ketika hanya ada kunjungan-kunjungan orang-orang tertentu, sehingga antara satu sama lain masyarakat bisa merasakan bagaimana rasanya nikmat itu, sesungguhnya nikmat buka bersama. Lain buka barengan, buka dahar barengan.
Maka kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan segala dedikasi dan budi baik kawan-kawan sekalian dicatat semua ladang ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga ketika berada di sini mengabdikan diri untuk kemajuan kampung kami, menjadi salah satu ajang bahwa betapa pentingnya sebuah pendidikan untuk mengenyam, untuk meraih sebuah cita-cita yang jauh lebih baik ke depannya. Karena hanya dengan pendidikanlah apa yang kita harapkan insya Allah akan tercapai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada alaihi ma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang ingin merasakan kebahagiaan hidup di dunia, maka tentu semua itu harus dimulai dari memiliki ilmu terlebih dahulu. Wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin merasakan dan mendapatkan sebuah kebahagiaan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka itu semua juga harus memerlukan dengan ilmu. Wa man arada alaihi ma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia hidup di dunia, tentu kita semua. Barang siapa yang ingin hidup bahagia di akhirat, tentu semua manusia. Fa'alaihi bil ilmi, maka kebahagiaan dunia dan akhirat tidaklah akan tercapai jika kita tidak memiliki ilmu yang sebetulnya. Betul? Betul. Maka pemerintah mencanangkan dan mewajibkan adanya wajib belajar 9 tahun. Bahkan sekarang ada wajib belajar 12 tahun dan lain sebagainya. Sehingga berbagai program-program ditunjang, adanya bantuan-bantuan yang bersifat kesejahteraan pendidikan. Itu tujuan utama, tidak lain agar masyarakat dan rakyat Indonesia semuanya menjadi cerdas dan pintar, memiliki ilmu pengetahuan. Yang kami hormati segenap aparatur pemerintah, Bapak RW, Bapak RT, para tokoh ulama, para tokoh agama, dan para tokoh pemuda, ketua pemuda, segenap santriawan dan santriawati yang hadir pada kesempatan hari ini, yang tidak bisa kami sampaikan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat kami. Semoga kumpulan kita, berkumpulnya kita pada kesempatan sore menjelang maghrib hari ini menjadi salah satu ladang ibadah yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenapa itu semua? Pertama, tujuan utama yang berkumpulnya kita di sini menjalin silaturahmi. Dengan silaturahmi, Rasulullah juga pernah bersabda, ada kata peribahasa, man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Ketika kalian ingin saling mengenal, bahwa manusia diciptakan di dunia yang pertama untuk saling mengenal. Mungkin adik-adik sekalian akan canggung ketika belum mengenal siapa saya. Ketika bertemu di jalan, siapa kok sekarang pakai sorban, kemarin-kemarin enggak gitu. Tapi jangan setelah mengenal, oh ternyata ini dia, oh ini Pak RT-nya, ini Pak RW-nya, ini ketua pemudanya, ini masyarakat biasanya. Maka perkenalan merupakan salah satu hal yang paling penting. Ada peribahasa mengatakan seperti ini, tak kenal maka tak cinta dulu, maksudnya tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Pertama, tumbuhnya rasa cinta dalam diri kita itu ketika kita sudah mengenal. Gak mungkin tumbuh rasa sayang dulu, pasti rasa cinta dulu. Pokok lah bahasana, sanes pokok pastinya nyaak. Kan dalam kalimat Arabnya juga mawadah warohmah, bukan warohmah mawadah, tetapi cinta yang akan melahirkan rasa kasih sayang. Cinta yang akan menjadikan rasa sayang melekat dalam jiwa. Sebagai anak tidak hanya manusiawi, ternyata Allah Subhanahu wa taala pun menciptakan makhluk hidup itu, dari mulai yang nampak mata dan yang tak nampak mata, dari mulai dunia dan akhirat. Ada salah satu ciptaan Allah yang amat sangat merindukan kita, ingin dirindukan oleh ciptaan Allah tersebut. Mau nggak? Ayam tak dirindukan penciptaan Allah selain daripada manusia? Di sini saya bertanya, ada nggak yang ingin dirindukan oleh surga? Ayam tak dirindukan ke surga? Jika masuk nanti itu bahasanya, ya pemuda,
hayang teu maneh dirindukeun ku surga. Rindu teh berharap kalian menjadi penghuni surga, mau enggak? Tinggal milih merek, rek dirindukeun ku neraka, rek dirindukeun ku surga, tinggal milih. Kira-kira semuanya sepakat di sini ingin dirindukan oleh surga? Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 golongan manusia yang ketika hidupnya pun sudah dirindukan oleh surga. Surga bilang seperti ini, hai melawan, kapan lu pulang? Kapan lu menemui aku? Aku ingin rindu sekali ingin bertemu denganmu. Tidak ada bedanya ketika kita merindukan seseorang. Pemuda merindukan seorang kekasih, sehingga ada berkata ningali hujan teh, hujan tolong sampaikan salamku padanya mun teu kadenge bentang penyanyi mah. Bahasana pasti saking rindu-rinduna. Jika kita sudah memiliki rasa rindu, tak ada yang tidak nikmat. Dahar kedaekeun mirasa, bener tuh. Mun urang geus logok ka bumbuleungan. Dahar ge karasa teu meunang, sare kedaekeun tibra. Kadedekeun bae buku nang daunan anu tingkolese kadengna teh sorak manehna bae. Itu ketika kita sudah terpaut rasa rindu dan cinta kepada seseorang. Begitupun surga, setiap hari, setiap malam, surga itu merindukan 4 golongan manusia. Siapa yang dirindukan oleh surga? Pertama adalah talil Quran. Orang yang setiap hari, orang yang setiap saat, orang yang tak pernah lepas bibirnya dari membaca Al-Quran. Bukan yang sering membaca Quran, tidak ada kalimat dalam Al-Quran bahwa orang yang setiap pagi membaca Quran dirindukan oleh surga, tidak ada. Tetapi yang dirindukan oleh surga adalah orang yang setiap hari, setiap malam, setiap waktu kesempatan ada yang luang, dia selalu meluangkan dengan membaca Al-Quran. Dan semuanya itu yang saya yakin, dan saya yakin yang ada di sini semuanya adalah ahlul Quran yang selalu mengumandangkan Al-Quran, walaupun terkadang membaca Al-Qurannya hanya waktu-waktu tertentu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh doang. Menyengajakan pagi-pagi habis sholat subuh untuk tadarus Al-Quran jarang. Baik, masih ada sekitar 5 menit lagi. Yang kedua, apa yang dirindukan oleh surga itu? Yang dirindukan oleh surga adalah al-mut'imu ji'ani, orang yang selalu memberikan makan kepada orang yang sedang kelaparan. Seperti adik-adik di sini, katakanlah di sini sekarang lagi kelaparan, ingin buka bersama karena rindu bertemu dengan mahasiswa yang terangkat. Yang dirindukan oleh surga itu adalah pertama orang yang baik hati, dermawan, ya, bagur barahan. Kan beda, aya jalma bagur barahan. Orang yang baik hati itu, orang yang dermawan itu adalah orang yang dirindukan surga. Catat. Bukan sebaliknya, kan beda tuh, ada peribahasa orang Sunda mah. Nalika batur barang sakti ewaan, nalika batur benghar dicuriga. Itu. Tetapi harusnya bahwa surga itu merendahkan orang yang berbaik hati, selalu dermawan, walaupun tidak besar, tetapi menjadi rutinitas. Contoh seperti halnya kita ketika hari Jumat selalu menyisihkan sedikit rezeki untuk mengisi kerokok di masjid. Kan beda beratnya, mahal nate duit anu 100.000 dibawa ke mall, lamun adik-adik kalau bawa uang 1 juta ke mall sedikit apa banyak? Banyak. Benar. Kalau bawa duit 1 juta ke mall banyak apa sedikit? Terasa sedikit. Betul nggak? Tetapi kalau bawa uang ke masjid 10.000 terasa banyak apa terasa sedikit? Terasa banyak. Banyak amat ya, orang lain juga 2.000, aku bawa masa 10.000. Yang kedua adalah orang yang selalu dermawan, orang yang dirindukan oleh surga. Yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah as-shaimu, orang yang berpuasa.
jalmaan puasa mah dirindukan surga. Bahkan Rasulullah berkata, farhatani, orang yang berpuasa, lisaqimi farhatani, orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Catat, orang yang berpuasa akan mendapat dua kebahagiaan. Pertama, farhatun indal iftar, bunga ketika berbuka, bahagia senang hati ketika berbuka puasa. Bagaimana tidak? Sehari penuh kita menahan haus dan lapar, ketika waktu yang sedikit rasa haus kita terobati, rasa lapar kita terobati. Yang siang hari diada-adakan, ternyata ketika buka hanya cukup dengan setetes air saja. Betul. Yang kedua, orang yang berpuasa tidak ada kebahagiaan bagi manusia di dunia dan akhirat kelak kecuali ketika manusia bertemu dengan Sang Penciptanya. Hanya orang-orang yang berpuasa lah orang yang akan bisa melihat zat Allah, orang yang akan bertemu dengan Allah, orang yang akan melihat bagaimana sih asma Allah. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, kaum muslimin rahimahumullah, selama kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa, ayo puasa. Selama kita masih mampu melaksanakan puasa, ayo puasa. Jangan tunggu tua, jangan tunggu nanti yang akhirnya tidak akan terobati. Maka dari itu, mudah-mudahan dalam berbicara saya seperti sedikit ini bermanfaat untuk semua, dan apa yang saya sampaikan menjadi sebuah acuan bahwa ibadah puasa kita semata-mata hanya mencari dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ucapan dari saya terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan kesalahan Allah ampuni. Ya Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.